Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi Akad Mudharabah dan PSAK 105. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbi fil ardi yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirod yang berarti kata, al-kardu yang berarti potongan. Karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil. Salman 2012. Menurut Al-Musli dan As-Sahwi 2004, dalam Ascaria 2015, mudharabah adalah penyerahan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Pemilik dana hanya menyertakan modal dan tidak ikut campur dalam kegiatan usahanya, sedangkan pengelola dana menyertakan keahliannya dan tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara umum, akad mudharabah dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang ditentukan di awal antara nasabah dan pihak pengelola bank syariah, di mana dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa nasabah adalah 100% pemiliknya, uang atau modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola uang atau modal tersebut untuk jenis usaha atau bisnis yang halal. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak sebagai selaku pengelola dana dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola, dan maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Dan adapun sumber hukum akad mudharabah. Sumber hukum akad mudharabah tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu pertama, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 2. Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan ada rukun dan syarat mudharabah. Dalam penggunaan prinsip akad mudharabah harus memenuhi 4 rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah keuntungan 11. Adapun macam-macam mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang ketiga, mudharabah mustarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Adriani Syaleha. Selanjutnya saya akan membacakan tentang modal mudharabah.
modal dalam akad mudharabah adalah berupa uang. Menurut jamhur ulama, modal dalam akad mudharabah tidak boleh dalam bentuk barang karena sifat harganya yang mudah berubah atau fluktuatif, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil keuntungan yang didapat karena tidak dapat dipastikan jumlahnya atau mahjul, sehingga bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak akan menjadi tidak jelas. Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, modal dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan dalam bentuk tabur yakni emas dan perak yang belum dibuat menjadi perhiasan, dan dalam bentuk nukroh yaitu potongan emas yang berbentuk perhiasan dikarenakan mempunyai kedudukan yang sama dengan barang dagangan. Dalam riwayat lain, ulama Hanifiyah berpendapat bahwa modal dalam akad mudharabah diperbolehkan dalam bentuk tabur atau nukroh. Berakhirnya akad mudharabah dapat berakhir karena beberapa hal, di antaranya yang pertama, dalam akad mudharabah waktunya dibatasi. Akad mudharabah akan berakhir pada waktu yang telah disepakati. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengakhiri akad mudharabah. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pihak mengelola dana tidak menjalankan amanah sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, modal usaha sudah tidak ada. Pembiayaan mudharabah. Yang pertama, rukun pembiayaan mudharabah. Rukun mudharabah adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian atau ijab, dan ucapan tanda setuju atau terima dan pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak atau qabul. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Yang kedua, syarat pembiayaan mudharabah, ada pelaku dan objek mudharabah, modal dan kerja. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit atau revenue sharing, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan profit laba bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit atau profit sharing, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. PSAK 105. PSAK 105 merupakan pedoman bagi transaksi mudharabah. Dalam PSAK 105 bahwa PSAK 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Dalam hal ini, penjelasan lebih fokus pada akuntansi untuk mengelola dana mengenai pengakuan dan pengukuran, yaitu yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Yang kedua, jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Jika pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Yang keempat, bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yang itu bagi laba dan bagi hasil. Yang kelima, pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Yang keenam, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Sini juga ada contoh, ada uraian, jumlah dan metode bagi hasil. Ada penjualan jumlahnya 100, metode bagi hasilnya tidak ada. Harga pokok penjualan jumlahnya 65, metode bagi hasilnya juga tidak ada. Laba kotor jumlahnya 35, metode bagi hasilnya gross profit margin atau revenue sharing. Ada juga beban jumlahnya 25,
Metode bagi hasilnya juga tidak ada. Laba rugi bersih jumlahnya 10. Metode bagi hasilnya profit sharing atau laba bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizadi Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh transaksi mudharabah. Contoh yang pertama, Ibu Fitra mengajukan pembiayaan mudharabah ke Bank BSM untuk pekerjaan menyiapkan makanan catering untuk acara ulang tahun perusahaan. Nilai kontrak sebesar 50 juta rupiah. Modal yang diperlukan untuk pengadaan makanan sebesar 40 juta rupiah. Pembayaran catering akan diperoleh setelah 1 bulan. Tanggal penyerahan modal oleh bank 19 Oktober 2015. Pelaksanaan acara tanggal 25 Oktober 2015. Pembayaran diterima tanggal 19 November 2015. Keuntungan investasi yang diharapkan bank sebesar 2% per bulan. Nah, dari contoh transaksi mudharabah tersebut kita diminta yaitu yang pertama berapa keuntungan Bu Fitra, yang kedua berapa nominal keuntungan yang diharapkan bank apabila investasi sebesar 40 juta rupiah di atas dengan keuntungan 2% sebulan, yang ketiga berapa persen keuntungan bank dari total keuntungan yang diperoleh Ibu Fitra, yang keempat berapa nisbah bank dan nisbah nasabah, dan yang kelima apabila pembayaran yang diperoleh hanya 48 juta rupiah berapakah perolehan keuntungan bank. Jawaban dari transaksi mudharabah yang pertama yaitu keuntungan usaha Ibu Fitra sama dengan 50 juta dikurangi 40 juta. 50 juta kita dapat dari nilai kontrak dan 40 juta kita dapat dari modal untuk pengadaan makanan. Maka hasilnya adalah 10 juta. Dan yang kedua, nominal keuntungan yang diharapkan bank apabila investasi sebesar 40 juta rupiah di atas dengan keuntungan 2% sebulan. Maka hasilnya adalah 40 juta rupiah dikali 2%. Maka hasilnya adalah 800.000 rupiah. Dan yang ketiga, persen keuntungan diharapkan bank dari total keuntungan yang diperoleh Ibu Fitra adalah 800.000 dari 10 juta, yaitu 8%. Yang keempat, nisbah bank dan nisbah nasabah. Nisbah bank sebesar 8% dan nisbah nasabah sebesar 92%. Dan yang kelima, jika diperoleh pembayaran 48 juta, maka keuntungan Ibu Fitra 8 juta rupiah, maka keuntungan bank adalah 640.000, yaitu 8% dari 8 juta rupiah. Contoh transaksi mudharabah yang kedua yaitu Pak Ahmad dan Bank Syariah CIMB sepakat bermudharabah sebagai berikut. Jumlah modal yang diperlukan sebesar 50 juta rupiah dan jangka waktu selama 3 bulan. Perkiraan keuntungan Pak Ahmad dengan memproduktifkan dana adalah 5 juta rupiah. Perkiraan keuntungan yang diharapkan bank sebesar 20% per bulan. Laporan keuntungan Pak Ahmad bulanan sebagai berikut. Bulan pertama, laba 4 juta rupiah, dan pada bulan kedua, laba 6 juta rupiah, dan pada bulan ketiga, rugi sebesar 1 juta rupiah. Dari contoh transaksi mudharabah tersebut, kita diminta untuk menghitung berapa nisbah bank. Jawabannya adalah nominal keuntungan yang diharapkan bank sebesar 20%. 5 juta dikali 20% sama dengan 1 juta rupiah. Bagian bank dari laba bulan pertama adalah 4 juta. 4 juta dikali 20% sama dengan 800.000 rupiah. Dan bagian bank dari laba bulan kedua adalah 6 juta. 6 juta dikali 20% sama dengan 1.200.000 rupiah. Dan bagian rugi yang menjadi tanggungan bank pada bulan ketiga adalah sebesar 1 juta rupiah. Contoh transaksi mudharabah yang ketiga, Pak Amir bekerja sama bermudharabah dengan Bank BMI sebagai berikut. Jumlah modal sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 4 bulan. Ekspektasi keuntungan bank atas investasinya adalah 1,5% per bulan. Laba usaha nasabah diperkirakan sebesar 8 juta per bulan.
Dari contoh transaksi mudharabah tersebut, kita diminta untuk menghitung nisbah bank. Lalu, berapa bahagian bank dari laba sebagai berikut. Bulan pertama, laba sebesar 10 juta. Lalu di bulan yang kedua, laba sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga, rugi sebesar 2 juta rupiah. Dan pada bulan yang keempat, laba sebesar 4 juta rupiah. Jawaban pada contoh transaksi mudharabah yang ketiga adalah nominal keuntungan yang diharapkan oleh bank, yaitu sebesar 1,5% dikali 100 juta, maka hasilnya adalah 1.500.000 per bulan. Nisbah bank yaitu 1.500.000 dari 8 juta. 8 juta yaitu dari keuntungan nasabah per bulan, maka hasilnya adalah 18,75%. Dan pada bulan yang pertama yaitu 10 juta dikali 18,75%, hasilnya adalah 1.875.000. Dan pada bulan yang kedua yaitu 6 juta dikali 18,75%, maka hasilnya adalah 1.125.000. Dan pada bulan ketiga rugi sebesar 2 juta. Dan pada bulan yang keempat yaitu 4 juta dikali 18,75% adalah 750.000 rupiah. Dari contoh ini, buatlah jurnal pencairan pembiayaan mudharabah 100 juta rupiah. Dan yang kedua, penerimaan bagi hasil bulan 1 dan 2. Yang ketiga, pengakuan rugi bulan 3. Dan yang keempat, pengakuan keuntungan bulan 4. Dan yang kelima, pengembalian modal bank. Maka jurnal yang harus dibuat adalah saat pencairan pembiayaan, kita masukkan di debit yaitu pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta rupiah, dan di kredit kas juga sama sebesar 100 juta rupiah. Dan asumsikan laba diterima tunai. Penerimaan bagi hasil bulan pertama kita masukkan di debit kas sebesar 1.875.000 rupiah, dan di kredit pendapatan mudharabah sebesar 1.875.000 rupiah. Jurnal penerimaan bagi hasil di bulan kedua, debit kita tulis kas yaitu sebesar 1.125.000, dan di kredit pendapatan mudharabah sebesar 1.125.000 rupiah. Pengakuan rugi bulan 3. Di debit kita tulis beban kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah sebesar 2 juta rupiah. Dan di kredit cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah sebesar 2 juta rupiah. Dan pengakuan laba bulan 4 atau pemulihan kerugian kita tulis di debit sebesar cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah sebesar 750.000. Dan di kredit beban kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah sebesar 750.000. Pembiayaan modal bank, debit kita tulis kas sebesar 98.750.000, dan di debit kita tulis lagi cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah sebesar 1.250.000, dan di kreditnya kita tulis pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat materinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This feels good right here.